Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa, para siswa-siswi semuanya. Bagaimana hari ini? Sehat ya? Semoga bersemangat terus, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita, eee, meru alangkah baiknya kita mengharapkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fikih muamalah tentang asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah di masyarakat. Kedua, peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, yaitu asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang muamalah asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah dalam bentuk penelitian. Yang keempat, peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama Islam, serta peserta didik dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dan kepedulian sosial. Materi kita pada pagi hari ini adalah subtopik yang kedua, yaitu bank syariah. Bank syariah. Bank syariah menurut pengertian, suatu sistem perbankan pelaksanaan berdasarkan hukum Islam, yaitu syariah. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sejarah berdirinya Bank Syariah. Yang pertama ini inisiatif pendirian Bank Syariah Islam di Indonesia dimulai dari tahun 1980 melalui diskusi yang bertemu Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Yang kedua, tahun 1990 MUI membentuk kelompok kerja untuk menjadikan bank Islam pertama di Indonesia. Yang ketiga, tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus 1990 diselenggarakan musyawarah nasional yang keempat MUI yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, Bank Syariah. Bank Syariah ini mempunyai dasar hukum. Dasar hukum dan ketentuannya, satu, pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sementara tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keahlian, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan prinsip menyeluruh atau kafah dan konsisten istiqomah. Dan yang selanjutnya, bank syariah ini mempunyai prinsip. Apa prinsipnya? Prinsip bank syariah. Yang pertama, menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat berdasarkan syariah atau akad wadiyah dan akad mudharabah. Yang kedua, menyalurkan dana berdasarkan hukum syariah. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba. Yang keempat, terbebas dari unsur mesir perjudian. Yang kelima, terbebas dari unsur gharar atau penipuan. Yang selanjutnya, terbebas dari unsur haram. Selanjutnya, terbebas dari unsur zalim. Dan selanjutnya, menerapkan prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir,
dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Ya, di sini anak-anak coba kita perhatikan. Bank syariah dan bank konvensional. Perbedaannya adalah bank syariah dengan bank konvensional kalau dilihat dari tabel yang ada di situ adalah nomor kriteria bank syariah dan bank konvensional. Dari kriterianya satu pendapatan. Pendapatan kalau syariah bagi hasil. Kalau bank konvensional disebut dengan bunga. Yang kriteria yang kedua, objek atau investasi. Investasi halal. Kalau di bank syariah itu halal. Kan kalau di bank konvensional halal dan haram. Yang ketiga, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Kalau di bank syariah, penjual dan pembeli, kemitraan sewa dan penyewa. Sementara di bank konvensional, debitur atau pihak yang berutang dan kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman. Sementara yang keempat, kriteria yang keempat, Dewan Pengawas. Kalau di bank syariah, ada yang namanya Dewan Pengawas itu DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau di bank konvensional tidak ada. Dia tanpa Dewan Pengawas Syariah, tapi sering dia bertanggung jawab pada bank BI atau bank OJK. Gitu. Selanjutnya yang kelima, pengelolaan dana. Di bank syariah berdasarkan syariat Islam, sementara di bank konvensional berdasarkan hukum formal suatu negara. Yang keenam, sistem akuntansi, cash basic, kalau di konvensional, kalau di bank syariah, dan kalau di konvensional, accrual basic. Yang terakhir, pengelolaan denda. Di bank syariah tidak ada denda. Sementara di bank konvensional terdapat pengelolaan denda. Ya, kita lihat satu lagi. Manfaat bank syariah. Manfaatnya adalah terbebas dari riba dan dalam praktik ekonomi. Yang kedua, pengelolaan dana berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, perhitungan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil. Yang keempat, dana yang disimpan nasabah dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Yang kelima, dana yang disimpan digunakan untuk kemaslahatan umat. Kalau dalam praktik bank syariah dalam kehidupan masyarakat itu ada namanya tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah atau RAN, selanjutnya giro syariah dan pembiayaan syariah. Ya, ini adalah kesimpulan. Setelah kita mempelajari tadi dari slide-slide yang telah kita lihat, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah wadah bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong, membantu, mempererat persaudaraan, dan mengembangkan bakat dan usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara nasional dan merata. Adapun bank konvensional semata-mata untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang Allah, seperti riba, penipuan, ya, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Ketiga, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Majelis Ulama. Bagaimana anak sudah mengerti? Nanti setelah ini kita coba lihat LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.